Hari ini kita akan melanjutkan materi SPLTV dengan cara metode terakhir yaitu determinan, di mana determinan ini ditandai dengan huruf D kapital. Dan untuk mengerjakannya kita akan merubah persamaan menjadi bentuk matriks. Matriks sini adalah kita merubah nilai atau bilangan atau angka dalam bentuk baris dan kolom. Misalnya saja, di sini ada contoh 5x ditambah 2y dikurangi 3z sama dengan 22. Maka untuk koefisien x yaitu 5 kita simbolkan dengan A, koefisien y yaitu 2 disimbolkan dengan B, koefisien z yaitu negatif 3 disimbolkan dengan C, dan 22 atau konstanta disimbolkan dengan D. Dan seperti yang ada di buku, bila ini persamaan 1, maka akan ditulisnya A1X, B1Y, C1Z sama dengan D. Untuk kalau persamaan 2 berarti A2X, B2Y, seperti itu. Tetap tandanya ditambah. Kemudian, untuk mencari himpunan penyelesaiannya, kita harus mencari terlebih dahulu determinan-determinannya. Di sini ada 4 determinan. Pertama, determinan utama, kemudian determinan variabel X, ketiga determinan variabel Y, dan keempat determinan variabel Z. Dan kita bisa mencari nilai X, Y, dan Z dengan cara X sama dengan DX dibagi D, Y sama dengan D dibagi D, dan Z sama dengan DZ dibagi D. Langsung ke contoh, yaitu kita akan menentukan nilai X, Y, Z yang memenuhi sistem persamaan dari 3 ini ya. Ini seperti biasanya ada 3 sistem persamaan linear, 3 variabel. Kemudian kita harus merubah persamaan ini menjadi bentuk matriks. Matriks tadi adalah mengubahnya dalam bentuk baris dan kolom. Kita hanya akan menuliskan angkanya saja atau koefisiennya. Jadi seperti ini. Di sini kan 5x, maka yang ditulis hanya 5-nya. Di sini 2y yang ditulis 2-nya, dan di sini negatif 3z yang ditulis ada negatif 3. Kemudian bawahnya di sini 2x diambil 2-nya, negatif y itu sama aja negatif 1y, maka yang ditulis negatif 1-nya. Jadi variabelnya dibuang dulu aja, yang diambil angka-angkanya. Nah, baru variabelnya kita tuliskan di sebelahnya. Jangan lupa untuk matriks ditandai dengan kurung kurawal siku seperti ini. Nah, di sini variabelnya ditulis X, Y, Z ke bawah. Kenapa ditulisnya ke bawah sedangkan yang ini ke samping seperti yang atas? Karena dalam matriks bentuk perkalian itu menghitungnya seperti ini, baris dikali kolom. Oke, dan yang ini ditulis juga setelah sama dengan, maka kita juga tulisnya sama dengan 2228. Nah, kita tuliskan di sebelah kanannya lagi. Langsung kita mencari determinan utama terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Untuk determinan, tandanya mencarinya harus lurus, garis lurus seperti ini, bukan kurung siku ya. Yang ditulis apa? Nilai yang sebelah sini. Semuanya kita tulis ulang. 5, 2, negatif 3, 2, negatif 1, 2, 1, 3, 1. Kemudian kalian ambil 2 kolom di depan, taruh lagi di belakang. Ditaruh lagi ya, karena kita akan mencari determinan, maka ditaruh kembali di sebelah kanannya. Sama ya, di sini 5, 2, 1, 2, min 1, 3. Ambil 2 kolom ini. Caranya bagaimana untuk menghitungnya? Jadi di sini saya tandai garis ke bawah. Untuk ke bawah itu semuanya adalah ditambah. Jadi seperti ini. Di sini 5, negatif 1, dan 1. Kalau turun, pokok turun begini, itu semua dikali. Jadi 5 dikali negatif 1 dikali 1 hasilnya negatif 5. Kemudian ditambah 2 dikali 3 dikali 1. Jadi turun lagi dikali ya, 2 kali 3 kali 1 2 kali 2 kali 1 4. Negatif 3 2 3 dikali negatif 3 kali 2 negatif 6 dikali 3 adalah negatif 18.
kemudian dikurangi. Ini yang tadi ya, kalau turun ke bawah semuanya ditutup, kemudian dikurangi, buka kurung lagi, dari bawah dikali ke atas. 1 dikali negatif 1 sama dengan negatif 1. Negatif 1 kali negatif 3 adalah 3. Kemudian ditambah sama ke atas lagi, tarik ke atas. 3 dikali 2 6, 6 kali 5 30. Kemudian tarik lagi ke atas. 1 kali 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian ini kita hitung hasilnya negatif 19 dan yang ini adalah negatif 37. Negatif 19 dikurangi 37 adalah negatif 56. Kita telah memperoleh determinan utama. Sekarang kita lanjut mencari determinan kedua, yaitu determinan variabel X. Bedanya dengan determinan utama, karena kita mencari variabel X, maka nilai, ini kan miliknya X nih, 521 itu kan miliknya X. Ini kita ganti dengan yang belakang, yang ini 521 kita ganti 2228. Sedangkan untuk yang variabel Y dan Z ini tetap. Jadi seperti ini. Kan diganti ya, jadinya 2228. Yang sininya tetap 2 negatif 13 negatif 3 2 1. Sama seperti yang atas caranya, ambil 2 kolom di depan, taruh di belakang. Kemudian yang ini ya, dari kiri ke kanan turun dikali 22 kali negatif 1 negatif 22 dikali 1 negatif 22, ditambah perkalian lagi 2 kali 2 4, 4 kali 8 32, ditambah lagi negatif 3 kali 2 negatif 6, negatif 6 kali 3 negatif 18, taruh negatif 18, baru ya jangan lupa dikurung, dikurangi, buka kurung lagi, yang bawah tarik ke atas. 8 kali negatif 1 negatif 8, negatif 8 dikali negatif 3 positif 24, ditambah bawah tarik ke atas. 3 kali 2 6, 6 kali 2 2 132, dijumlah lagi, tarik ke atas. 1 kali 2 kali 2 4. Ini kita hitung diperoleh negatif 8, dan yang ini dikurangi 160 sama dengan negatif 168. Sama halnya dengan DY dan DZ. Kalau yang DX yang kita ganti adalah X-nya, sekarang yang kita ganti adalah Y-nya. Y-nya di sini kan awalnya 21 min 3, 2 min 1 3. Kita ganti menjadi 22 2 dan 8. Nah, 2 kolom yang depan kita taruh lagi di belakang, kemudian turun dikali, turun dikali, turun dikali, turun dikali, dikurangi, atas dikali, atas dikali, atas dikali, diperoleh negatif 112. Kemudian DZ yang diganti adalah variabel Z-nya, yang ini ya, ini. Terus ditulis lagi 2 kolom depannya, ditaruh di belakang, dan diperoleh DZ 56. Setelah kita memperoleh semua D, maka kita bisa mencarinya. X tadi adalah DX dibagi D. Kita masukkan saja nilainya. DX-nya negatif 168 dan D-nya negatif 56. Maka dibagi adalah kita dapatkan 3. Untuk D, untuk Y-nya DY dibagi D, negatif 112 dibagi 105, negatif 56 sama dengan 2, dan Z sama dengan DZ dibagi D, DZ-nya 56 dibagi negatif 56 sama dengan negatif 1. Sehingga kita memperoleh himpunan penyelesaian adalah 3, 2, dan negatif 1.